Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya minta untuk Ibu Heti dari Palopo berdoa untuk firman Allah yang akan kita share bersama-sama, dan semua akan menikmati sharing ini, bisa sharing apa yang didapatkan, dan semua akan diberkati malam ini. Mari kita aminkan semua doa ini. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami ada di tempat ini. Kami bersama-sama Tuhan. Lewat Zoom kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah di setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kawal Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi wanita-wanita yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari Bapa, Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Untuk kami diisi tabung-tabung roh kami lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Berkati hambanya Pastor Sarlin Tuhan, sehingga Tuhan apa yang terus dia kerjakan Tuhan, proyek ilahi-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kawal yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami lebih lagi masuk dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bersyukur kepada Bapa di surga pada malam hari ini, dan kami siap Tuhan diisi kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, amin, 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 haleluya. Saya percaya bahwa firman Allah ya dan amin. Dan di waktu saudara dalam keadaan apapun, saudara akan dibangkitkan kembali rohnya, saudara akan dibangkitkan terus dan berjalan maju. Bahkan Amsal berkata, Mazmur berkata, saya berjalan maju di tengah-tengah kepadatan orang untuk mencari Dia. Ada banyak hal yang bisa bikin orang stagnasi. Ada banyak hal yang bisa bikin orang sampai ketinggalan dan tertinggal dalam panggilan Tuhan. Tetapi saya terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalah apapun. Dan kuasa itu akan membawa kita semakin naik dan naik dan naik dan naik dan naik dalam Tuhan. Katakan haleluya. Lambaikan tangan saudara yang mengaminkan perkataan ini. Amin. Kita akan terus maju dan maju dan maju. Di tengah-tengah kepadatan masalah persoalan, kita akan terus maju dan maju karena kekuatan roh ada pada kita. Amin. Dan malam ini saya mau share tentang satu kebenaran, dan nanti saudara bisa cerita apa yang saudara alami dari firman Tuhan ini. Kita akan bicara sebentar tentang lebih dari pemenang. Karena ini ayat powerful banget. Kita bukan cuma pemenang, saudara, tapi lebih dari pemenang. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang mungkin merasa dia jatuh lagi, dan rasanya malah mengalami tekanan-tekanan yang begitu hebat, yang begitu kuat. Dan kapan kita bisa menang bahkan lebih dari pemenang? Wow, ini karya Tuhan. Yang dibilang lebih dari pemenang itu karya Tuhan. Kita mungkin peperangan kita adalah peperangan terhadap daging-daging kita dan kita bisa menang. Tapi lebih dari pemenang itu Anda nggak cuma menang karena daging saudara, tapi menang karena mengalami keselamatan, dan itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Dan itu janji Tuhan yang harusnya kita dapati, kita alami. Sehingga wanita itu tidak akan rapuh. Wanita itu tidak akan goyah. Wanita itu tidak akan pernah tinggal di dalam tekanan, intimidasi. Tapi wanita ya shine, bersinar, bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan. Dan di mana ada dia, kegelapan akan sirna. Karena kuasa Tuhan begitu besar dalam hidupnya. Saya punya slide dan kita akan bicara sebentar di sini tentang lebih dari pemenang. Beberapa hari ini Tuhan terus ingatkan saya berbicara tentang lebih dari pemenang. Kemarin di radio Tuhan juga kasih beban saya bicara tentang lebih dari pemenang. Karena memang ada banyak anak-anak Tuhan yang dikalahkan bukan karena satu masalah persoalan, tapi karena imannya sendiri, saudara. Yang tidak diperjuangkan.
Tuhan sudah mengerjakan kemenangan itu. Kita tinggal jalan di dalamnya sebenarnya. Nah, makanya dalam Roma pasal 8, beberapa wanitanya Allah, nanti silakan baca satu orang satu ayat ya. Ayat-ayat ini kita akan dengarkan bersama-sama. Silakan yang sudah mendapat, nanti satu orang baca satu ayat Roma 8, kita akan belajar dari ayat 33 sampai dengan ayat 39. Silakan wanitanya Allah yang sudah mendapat untuk membacakan ayat ini. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang di pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sudah bisa kunci itu nih. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Amin. Ayat ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yes, amin. Terima kasih buat semua ditanya Allah yang sudah baca ayat ini. Powerful banget, saudara. Sengaja kita harus baca dari ayat 33, biar kita ngerti apa yang terjadi, yang sudah Tuhan buat untuk kita. Jadi, kemenangan yang kita peroleh ini, jangan sampai kita lupa kalau kita sudah lebih dari pemenang, saudara. Ya, bahwa Tuhan berkata begini, siapakah yang dapat atau akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Ini penting. Kalau sampai Paulus menulis siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, berarti dengan kata lain, gak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Nah, kita mesti pastikan dulu bahwa saudara dan saya, kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Amin, amin, amin. Kenapa? Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat ke-10, mari ada wanitanya Allah yang baca. Kita kasih dulu tanda di Roma 8 tadi, dan nanti ada yang buka, silakan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat ke-10. Silakan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat ke-10. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ke-10, kamu yang telah dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Yes, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini jelas, ayat ini menjelaskan sangat tajam bahwa kita ini milik kepunyaan Tuhan. Makanya kembali ke Roma 8, siapakah yang bisa menggugat kita? Nah, saya mau tanya Ibu, karena kita sharing ya, kita sharing. Kira-kira ada yang masih merasa enggak sampai hari ini tertekan masa lalunya, maupun mungkin yang mengalami keadaan-keadaan hari ini yang tidak mengenakan, dan saudara merasa bahwa oh ya, saya mengalami ini, saya kok merasa ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi. Oke, beberapa angkat tangan. Dan saya mau bilang satu hal begini, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9,
Alkitab berkata kita adalah milik Tuhan. Bangsa kepunyaan Tuhan yang sudah dikuduskan untuk kepunyaan miliknya sendiri. Dikuduskan berarti kita mengalami kekudusan Tuhan. Itu luar biasa. Dan di ayat 10 menjelaskan kamu yang dahulu tidak beroleh belas kasih, tapi sekarang memperoleh belas kasih. Coba saudara, kalau kita dicuekin sama suami kita, enak apa enggak? Enggak enak bukan? Ya, kita mau paling tidak dia bilang kita punya masakan enak, atau paling enggak dia bilang hari ini kamu cantik, atau paling enggak ada hal-hal lain yang dia ngomong sama kita. Kebayang enggak kalau sampai pulang dari pagi sampai sore kita tunggu dia bicara tapi dia enggak bicara. Dicuekin tuh enggak enak. Ya, tapi kalau disayang itu kita bahagianya luar biasa. Nah, kita mengalami kasih Tuhan yang lebih dari perhatian suami, saudara. Kita mengalami kasih Tuhan yang lebih dari manusia berikan. Ya, makanya Alkitab katakan kamu yang dahulu nggak dikasihi, sekarang dikasihi. Kamu yang dulu nggak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Bahkan dulu kamu dalam kegelapan, sekarang dalam terang Tuhan. Siapa yang kalau tidur nggak enak kalau nggak ada lampu, walaupun sedikit aja, udah padam listrik dan kita gelisah. Saya nggak bisa kalau nggak ada lampu, atau paling tidak kalau lagi lampu padam, paling nggak di kamar saya bukakan gorden karena saya lihat langit aja, langit gitu ya, lihat langit, ada cahaya bintang atau cahaya langit malam, udah tenang saudara. Nah memang nggak enak orang tinggal dalam kegelapan. Karena terang itu membuat kita itu bisa bernafas dan bisa melihat apapun di depan kita, di belakang kita dan sekeliling kita. Oleh karena itu, Alkitab bilang, dulu kamu dalam kegelapan, sekarang kita dalam terang. Bukankah ada sebuah perpindahan yang luar biasa, saudara? Lalu kembali ke Roma 8 ayat 33, ya, dikatakan di sana, maka siapakah yang bisa menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Kita dipilih oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Oh my God, ini kata-kata luar biasa. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih merasa tertekan, terintimidasi oleh masalah, persoalan, kalau engkau tahu engkau adalah umat pilihan Tuhan, bahkan terlebih wanitanya Allah, kita spesial karena panggilan kita penolong dalam roh, maka kita nggak perlu takut terhadap ancaman dunia ini. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku harus lenyap, kata seorang pemazmur, ya, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku harus lenyap. Mazmur 73 ayat 20 sampai dengan seterusnya dikatakan di situ, gunung batuku cumalah Tuhan adalah Tuhan segala-galanya. Nah ini menarik buat kita. Jadi saya percaya bahwa saudara, kalau engkau diizinkan menghadapi satu persoalan, percayalah bahwa Bapa yang luar biasa, ya, dia tahu jalan keluar buat kita. Dia tahu cara menolong kita seperti tema kita malam hari ini, ya. Dia tahu cara menolong kita, saudara. Oleh karena itu lebih dari pemenang ini kita harus mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri, ya. Ayat 34 dijelaskan kita dikatakan lebih dari pemenang. Kenapa? Kenapa? Karena Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itulah yang dikatakan kita lebih dari pemenang. Karena kita nggak perlu membela persoalan masalah kita. Tuhan yang membela kita lebih dari pemenang. Nah, kita tinggal dalam firman Allah dan kita mengambil kemenangan itu karena Tuhan sudah jamin buat kita. Ya. Nah, ayat 36 dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini Paulus mengalami ini. Tapi dia melihat, walaupun dia menghadapi masalah seperti ini, dia melihat bahwa Tuhan punya cara menolong dia. Saudara. Dia melihat bahwa Tuhan selalu ada di setiap sesi kehidupan yang dia lewati di situ, saudara. Nah, kemarin waktu sharing di radio, ada yang bertanya dari Papua, ya. Di radio, bagaimana caranya untuk kita bisa tinggal jadi orang yang lebih dari pemenang. Lalu seorang teman partner saya yang ikut dalam acara yang saya undang, Happiness Moment hari Jumat di Love Jogja, dia memberikan pengertian seperti ini dalam kitab Wahyu, ya. Jika ada orang membuka pintu, aku mengetuk. Jika ada orang membuka pintu, maka aku akan masuk, duduk bersama dengan dia, dan makan bersama dengan dia. Saudara bisa bayangkan, ini luar biasa. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita.
Dia mau ngetok pintu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita membuka hati kita? Nah, ini persoalannya ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa lebih dari pemenang seperti yang kita baca hari ini, karena Tuhan terus ketok pintu. Bagaimana cara Tuhan ketok pintu? Melalui firman-Nya, melalui kesaksian teman-teman kita atau sharing teman-teman kita, melalui bahkan masalah. Itu Tuhan ketok pintu. Artinya, kalau saudara mulai memegang firman Allah, saudara membuka hati untuk mengerti apa yang Tuhan sedang izinkan, maka engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 cara menolong kita untuk kita merasakan kemenangan yang luar biasa itu di dalam Dia. Sehingga firman Tuhan yang kita baca malam ini, ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ini keyakinan seorang Paulus yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Dia berkata begini, aku yakin baik maut, baik hidup ini sendiri, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, praise the Lord. Amin, amin. Dan itulah kemenangan kita, saudara. Itulah kemenangan kita. Oleh karena itu malam ini kita akan sharing ya. Kita sharing apa yang saudara hadapi, saudara alami, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi saudara. Dan saudara merasa kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang membuat gak enak, tapi percayalah seperti Roma 8:37 tadi ya, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang karena Dia mengasihi kita. Ya, dan di ayat-ayat yang kita lihat di layar ini, Mazmur 20 ayat 7 kemudian seterusnya, saudara bisa foto dari tempat saudara atau mencatat ya, bahwa ini adalah janji kemenangan yang terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kemenangan ini nyata kepada kita, saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara mengalami Dia, maka saya yakin kemenangan ini adalah bagian penting ya. Tuhan sudah menjamin. Bukan baru dicari, bukan baru akan mendapat, tapi sudah terjamin. Ya gitu ya, ini dahsyat sekali. Nah, lihat ada banyak cara yang dapat dilakukan supaya kita menang dalam setiap peperangan kita. Tapi ada bagian terpenting yang Alkitab ajarkan untuk kita bisa alami kemenangan yang sudah menjadi bagian kita. Nah, ini dia saudara. Satu, respon yang benar. Yang kedua, melangkah di dalam jalan, bukan jalanku, jalan benar. Jadi kita harusnya mengambil rencana Tuhan terjadi dalam diri kita. Bukan rencana kita bilang Tuhan yang lakukan. Kebanyakan kita seperti itu. Bahkan dalam doa kita, Tuhan tolong aku mau ini. Kok yang kita mau, yang kita ingin Tuhan lakukan. Tapi yang Tuhan mau, apakah kita sudah lakukan? Nah ini, makanya kita harus mengambil rencana Tuhan masuk ke dalam kita. Dan waktu itu terjadi, kita ambil, kita respon. Saya percaya, kita mengalami kemenangan yang luar biasa, bahkan lebih dari pemenang. Tapi kalau kita mau Tuhan ikuti apa yang kita mau, maka saudara akan mengalami banyak kekecewaan. Karena saudara merasa Tuhan kok nggak dengar. Tuhan kok nggak ada. Ada di mana Tuhan? Kok aku sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, kok nggak dijawab? Nah ini bahaya kalau saudara seperti itu. Mari kita ambil rencana Tuhan terjadi buat kita. Bukan rencana kita mau Tuhan yang lakukan kepada kita. Jadi yang pertama, respon yang benar. Yang kedua, saudara dan saya harus melangkah masuk ke dalam apa yang jadi kebenaran, apa yang menjadi rencana Tuhan. Ini poin paling penting untuk kita bisa berjalan di dalam kemenangan, bahkan lebih dari orang-orang yang menang kita alami. Nah, ada satu istilah kalau kita baca Alkitab, ada tulisan Sela. Ya, Sela gitu ya. Ada satu kunci untuk kita alami kemenangan dalam segala situasi yang sulit, yaitu Sela. Nah, oke, sebelum saya lanjut slide ini, kita mau sharing sebentar. Kita mau sharing. Saudara, saya tanya tinggal lambaikan tangan karena memang saya sengaja supaya kita tutup suara. Karena kalau semua buka suara nanti noise atau suaranya akan tumpuk-tumpuk dan suara yang lain akan hilang ya. Siapa yang kalau punya masalah lebih dahulu
lebih dahulu itu cemas, khawatir sebelum berdoa. Bisa lambaikan tangan. Jadi kalau punya masalah, lebih dahulu khawatir, lebih dahulu cemas sebelum berdoa. Ya kita kadang-kadang lebih begitu. Kalau punya masalah, lebih dahulu khawatir dulu, doanya dari belakang, ya kan? Kebanyakan kita sedikit yang mungkin kalau punya masalah lari sama Tuhan berdoa. Kebanyakan itu terjadi, lebih banyak itu adalah khawatir dulu, ya, dan pusing-pusing duluan. Setelah itu baru nggak ketemu jalan, baru cari Tuhan. Nah, ini perlu kita menyadari bahwa apapun yang terjadi kepada kita orang benar mendatangkan kebaikan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi selalu kalau ada persoalan, jangan bilang juga bahwa Tuhan tidak ada dalam saudara. Seperti yang Ayub alami, dia tahu ada Tuhan, makanya dia berkata, kalaupun aku berjalan ke timur, ke barat cari dia, aku nggak dapati dia. Tapi satu hal keyakinanku tidak berubah, bahwa seandainya ia menguji aku akan muncul seperti emas yang murni. Nah, saya mau tanya yang berikut kepada ibu-ibu. Siapa yang mau sharing apa yang dialami dan waktu dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan itu, saudara mencari Tuhan dan saudara menemukan sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan, nggak pernah engkau lihat, nggak pernah engkau dengar, nggak pernah timbul dalam hatimu, tapi engkau merasa Tuhan ada, Tuhan bergerak. Ada? Oke, silakan. Yang mau share sedikit. Ya, Ibu Harlenci, silakan dari NTT. Ya, silakan Ibu. Ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ya. Pastor Sarlin. Ya. Kalau saya, biasanya saya doa minta yang lain, Tuhan kasih yang lain. Jadi Ya. saat itu saya sadar bahwa ternyata itu kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya. Jadi banyak kali saya temukan seperti itu. Ya. Contohnya saya minta uang, ini contoh saja. Ya. Saya berdoa, Tuhan saya tidak ada uang, saya butuh uang. Tuhan tidak kasih uang, tapi Tuhan kasih beras, misalnya begitu. Yes. Ya. Jadi itu yang saya alami. Terima kasih Pastor Sarlin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Memang ini kadang-kadang saya juga melihat seperti itu. Kita minta uang, Tuhan aku minta uang untuk apa? Memakan contoh ya. Makanan di rumah, nggak ada makanan, nggak ada beras. Tapi kadang-kadang Tuhan nggak kasih uang, betul. Ya, melalui orang tertentu. Tapi Tuhan malah memberi jawaban langsung. Karena kita butuh makan, kita butuh beras, tiba-tiba Tuhan membawakan beras kepada kita. Ya, cara Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan juga lagi tunjukkan sama kita bahwa jangan membatasi Tuhan bergerak. Tuhan yang besar itu, saya selalu bilang, jangan dibatasi dengan pikiran kita yang kecil. Karena dia punya cara menolong kita. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Harlenci yang sudah memberikan sharing kesaksian yang hebat. Ya, oke. Lain lagi, silakan ibu yang mau sharing waktu sedang menghadapi masalah dan cari Tuhan dan betul-betul mendapatkan jawaban. Silakan, siapa lagi? Ya, di-unmute langsung, silakan. Iya. Puji Tuhan. Iya, Ibu Isna silakan. Setelah itu Ibu Teresia yang sudah siap-siap. Ya, oke. Ya. Iya, terima kasih untuk waktunya Bu. Shalom. Ya. Shalom, ya Ibu ya Isna dari Kalimantan Barat. Ya, silakan Ibu. Ya. Iya, saya dari Kalimantan Barat, khususnya Bungkayang. Terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan cinta kasih Tuhan terhadap saya. Yes. Khususnya selama saya mengikuti kelas selama saya mengenal Kawal, saya belajar untuk berpuasa yang dijadwalkan di grup. Saya lihat puasa sedunia. Saya berusaha untuk mengikuti yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Jujur Bu, saya tidak pernah tahu puasa itu seperti apa dan apa yang harus saya lakukan. Itu memang belum pernah saya coba sama sekali. Nah, tapi bersyukur mulai dari Desember yang lalu kami puasa bersama dengan Kawal Bungkayang. Kemudian Januari sampai puji Tuhan sampai Senin kemarin itu saya lakukan, namun 2 kali saya bolong Bu. 2 kali hanya setengah hari saja mampunya.
karena Iya. emas saya kambuh. Ya, jadi saya bersyukur banyak hal yang saya dapatkan. Inti dari saya puasa itu banyak sekali, Bu, banyak sekali. Ya. Dulu yang saya orangnya mudah tersinggung, ya, suka pemarah. Dengan seperti itu, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kemudian kemarin pada bulan Maret, ya, bulan Maret memang saya masalah keuangan memang sangat-sangat kurang. Terus sempat kami mau masak, itu berasnya tidak cukup, Bu. Cuman ada satu canting. Nah, di rumah itu kami berempat. Lalu saya bilang dengan suami, kalau kita masak satu canting untuk satu hari tidak cukup makan. Mending kita buat bubur. Dan saya tidak tahu, rupanya bendahara sekolah kami ada transfer uang sebesar 200.000 waktu saya kegiatan di luar. Tugas sekolah. Dan saya tidak tahu, itu luar biasa sekali. Tuhan itu begitu baik. Yang tidak pernah saya pikirkan. Iya. Tiba-tiba jam 4 sore dia WA saya, Bu Isna boleh cek rekening. Lalu saya bilang, ada apa Pak? Transport kemarin ke Bengkayang. Lalu puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jadi selama ini memang Tuhan itu super. Tuhan itu salut saya, Bu, salut. Selama saya ikut kawal, saya belajar untuk mengenal. Iya, banyak berkat yang saya dapatkan bersama Ibu. Terima kasih, Bu. Shalom. Amin, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia punya 1001 cara menolong kita. Yes, Iman. Jadi memang betul ya, setiap Senin kita kalau lihat ada puasa bersama, betul, ambil. Mungkin di rumah sendiri saudara berpuasa karena puasa bisa sendiri, bisa berkelompok, tapi intinya Tuhan melihat hati kita yang memang mau mencari Tuhan dan betul Dia menjawab kita. Puji Tuhan, Ibu Isna, bangun iman terus, mengalami Tuhan terus, karena saya percaya ada banyak perkara besar yang akan Tuhan buat Ibu untuk melihat dan mengenal Dia, bukan dari kata orang lagi, tapi mengalami dia secara langsung. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan kita ke Ibu Teresia Banjarmasin, dan nanti saya lihat ada Ibu dari Surabaya. Apakah masih ya? Oke. Shalom, selamat datang juga Ibu Jessica dari Surabaya. Nanti bisa sharing ya, apa yang juga didapat dalam kehidupan roh iman yang bisa dibagi kepada teman-teman ya. Bu Jessica dari Surabaya, selamat bergabung dalam komunitas Karena Anda Wanitanya Allah Kawal ya Indonesia. Di sini semua dari wanita Kristen se-Indonesia dan dari berbagai macam kedudukan. Ada pendeta, ada istri-istri pejabat di garis depan, ada ibu rumah tangga dan seterusnya. Kita semua satu untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mengalami Dia. Ibu Teresia, silakan. Dari Banjarmasin yang bisa share apa yang didapat dari firman Allah lebih dari pemenang. Silakan. Ya. Shalom ibu-ibu. Selamat malam. Malam, shalom. Ya. Saya ingatkan kembali, kalau dulu ada teman-teman di gereja seperti teman FA gitu ya, Family Artap. Nah, suatu hari saya ini ada mau masak banyak makanan, Bu. Terus saya antarlah ke seseorang. Teman ini suami istri, anaknya banyak. Nah, jadi saya kasih makanan tuh ke situ dan juga sedikit dana seperti itu untuk menolong mereka. Nah, ternyata pada suatu hari mereka itu bersaksi, Bu. Ternyata katanya pada waktu dia nggak ada makanan, nggak ada dana. Jadi dia hanya berdoa kepada Tuhan katanya. Ternyata pada waktunya berdoa itu selesai, datanglah saya ini mengantar makanan, makanya dia bersyukur katanya sejak saat itu. Ternyata Tuhan itu memberkati pada waktunya. Terima kasih, itu aja, Bu. Luar biasa. Jadi Tuhan membawa malaikat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan pakai wanitanya Allah. Memang betul. Kadang kita yang berdoa kita butuh dan tiba-tiba orang lain yang datang bawa. Orang lain yang berdoa mereka butuh dan tiba-tiba Tuhan juga bawa kita memberkati mereka. Luar biasa ya. Artinya Tuhan punya 1001 cara untuk kita diberkati dan kita memberkati orang lain. Luar biasa. Terima kasih Ibu Teresia. Iya. Oke, wanitanya Allah yang lain yang sudah bergabung, selamat bergabung sekali lagi bagi ibu-ibu yang baru bergabung. Oke, Ibu Feby dari Bitung. Silakan Ibu. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Ya, Ibu. Terima
kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kesaksian saya tentang yang Ibu jabarkan tadi, kita lebih dari pemenang. Kalau masalah materi ya Bu, udah sering kali saya mendapatkan pertolongan Tuhan dengan hal-hal yang demikian seperti yang kesaksian. Tapi yang sangat saya syukuri adalah menang atas diri sendiri melalui kawal, melalui pelajaran dari HCCB. Saya mendapatkan banyak hal yang membuat saya sangat bersyukur karena saya bisa menang atas diri saya sendiri. Saya menjadi lebih dari pemenang. Saya merasa pede sekarang, Bu. Karena tidaknya yes, I see. Dalam tanda kutip, terlihat dari wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam tanda kutip yang mana aku adalah anak raja gitu loh. Amin. Ternyata predikat anak Tuhan itu memang harus kita jaga. Yes. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur Bu, melalui kawal saya banyak sekali diberkati. Terima kasih banyak Bu untuk kesempatannya Tuhan memberi. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terlihat dari wajahnya Ibu Febe penuh kemuliaan Tuhan sekarang ya. Amin. Ya, dan kita tahu cerita beliau ya, banyak pergumulan rumah tangga ya, pergumulan pribadi, dan betul beliau mengalami sendiri bahwa menang lebih dari pemenang itu adalah sebenarnya mengalahkan ego, daging, mengalahkan diri sendiri, mengalahkan sifat-sifat karakter sendiri, dan akhirnya kita bisa lihat bahwa kita wow gitu ya, bebas dan penuh dengan sukacita ilahi. Yes Ibu, saya sudah nggak tahan ketemu nanti di Jogja, dan saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang akan Ibu dapatkan lagi karena impartasi spiritual yang kita terima dari setiap sesi yang ada ya. Amin. Terima kasih Ibu Febe. Oke, masih ada pertanyaan yang lain yang mau sharing apa yang didapat di dalam kehidupan ibu-ibu tentang lebih dari pemenang? Masih ada, silakan. Siapa yang mau sharing lagi? Mungkin Ibu Lili di Bandung juga bisa sharing kalau memang mau, silakan. Ada hal yang dibagikan? Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingat pada suatu kejadian sebetulnya waktu di Kanada ya. Jadi saya ini sekarang di Indonesia, cuman kemarin dulu saya lama di Kanada. Waktu itu saat sudah malam ya, kira-kira 9:30 malam, hampir jam 10. Dan saya itu di jalan tol waktu itu menuju pulang. Ya, kira-kira masih ada istilahnya tuh masih berapa 1 kilometer lebih lah, 2 kilometer gitu di jalan tol. Mendadak saya lihat bahwa ada signal di mobil saya bahwa ada masalah mobil saya. Jadi sebetulnya jujur saya dari tempat sebelum saya nyetir itu udah ada signal itu. Jadi waktu itu saat itu tuh saya cepet-cepet, saya dalam hati saya pikir aduh saya cepet-cepet harus pulang nih. Saya ngeri banget, takut kalau itu mobil tuh mendadak mogok. Dan betul, saya itu di tengah jalan tol, saya udah lihat lampu lagi, dan lampunya itu lebih, istilahnya lebih darurat lagi dibanding sebelum saya waktu jalan ya. Nah, akhirnya saya dari jalan tol yang di jalan tol itu di tengah, saya pelan-pelan ke pinggir karena saya takut saya mogok di tengah. Akhirnya saya ke pinggir, saya berhenti di pinggir yang jalur yang pinggir situ ya, jadi yang bukan jalur mobil, saya berhenti, lalu saya matikan mesin. Ketika saya mau nyalakan mesin lagi, mesinnya tidak bisa nyala. Jadi saya mogok tengah-tengah tol. Lalu saat itu saya lihat saya tidak bawa telepon yang saya bisa kontak siapa-siapa. Cukup dingin, cuaca cukup dingin sekali ya, masih bulan awal tahun ya, jadi agak dingin, mulai dari musim dingin mau menjelang musim ini ya, maksudnya musim semi. Jadi itu agak dingin, malam itu tuh dingin banget. Akhirnya saya bingung, ini saya nggak ada telepon, akhirnya saya keluar mobil, saya pasang lampu yang cetek-cetek ya, saya keluar mobil, saya melambai-lambai tangan, jadi supaya mencari pertolongan istilahnya ya. Lalu karena dingin, jadi saya cuma berapa menit seperti itu, saya masuk lagi ke dalam mobil, belum ada yang berhenti. Saya 3 kali melakukan seperti itu. Depan mobil saya melambai-lambai, di belakang mobil saya melambai-lambai, saya masuk lagi ke mobil, karena kedinginan kan, saya masuk lagi. Akhirnya sudah cukup lama, saya tuh berdoa, karena sudah malam juga ya, saya pikir itu udah jam 10. Saya dalam hati saya pikir, Tuhan, tolong, saya bilang, ini kalau enggak, saya malam ini tidur di mobil nih. Saya bilang kedinginan, saya bilang gitu.
tolong, saya bilang, saya nggak bisa telepon siapa-siapa, saya bilang, ini nggak tahu mesti gimana, udah malam, saya bilang, Tuhan tolong. Dan nggak berapa menit, itu tidak lama kemudian, itu ada truk besar sekali lewat di pinggir saya, lalu dia berhenti, dia suruh saya buka kaca. Lalu saya buka kaca, saya bilang, dia tanya saya, apakah saya butuh bantuan? Saya bilang, saya sangat butuh bantuan. Akhirnya dia berhenti di depan mobil saya, dia berusaha untuk seperti kayak mobilnya itu seperti di jump start ya, di jump start bisa nyala. Nah, ketika dia cabut itu kabel, mati lagi mobil saya. Dan akhirnya singkat cerita, dia bilang ini kelihatannya nggak bisa jalan. Dan anehnya itu mobil truk yang berhenti itu adalah mobil geret sebetulnya. Jadi mobil geret, jadi mobil yang saya bisa naik ke truk itu, mobilnya kayak diangkat lalu ditarik gitu. Nah, saat itu akhirnya dia bilang, ya udah saya tarik aja mobil kamu. Dan kalau di Kanada itu ada peraturan ya, kita biasanya harus ada, kalau kita member dari itu seperti satu kayak apa sih asosiasi itu, mereka biasa bisa bantu kita untuk panggil mobil geret ya untuk itu. Akhirnya dia telepon ke asosiasi itu, dia bilang ini ada mobil mogok, saya boleh nggak saya geret mobil ini balik gitu. Dan orang itu bilang boleh, kamu boleh karena dia bekerja sama dengan asosiasi ini. Tapi kamu nggak boleh antar orang ini pulang karena waktu itu masih COVID. Jadi dia bilang saya harus telepon orang di rumah untuk menjemput. Dan akhirnya setelah taruh telepon, orang ini bilang, ya udahlah nggak apa-apa, ini udah malam katanya, kamu kalau suruh orang lain jemput juga susah. Ya udah nggak apa-apa, saya antar kamu pulang gitu. Kamu nggak usah bilang-bilang ke itunya, ke yang perusahaan itu, kamu nggak usah bilang gitu loh. Saya antar kamu pulang. Akhirnya saya naik, itu truknya tinggi banget ya, truk yang kayak truk geret. Waktu di dalam mobil, dia berkata sama saya, dia bilang begini, dia bilang, Bu, kamu tuh hari ini sangat beruntung loh. Dia bilang, saya tuh biasanya nggak stop. Kenapa saya nggak stop? Karena kadang-kadang saya kalau stop, orang itu kadang-kadang ngusir saya. Dia bilang, nggak usah gitu, kamu nggak usah ini gitu loh. Jadi biasanya saya udah males stop. Dia bilang, terus dia ngomong begini, dia bilang, nggak tahu kenapa ada suara di dalam hati saya. Dia bilang, suruh saya harus stop. Terus dia bilang gini, itu pasti Tuhan. Saya kaget waktu dia ngomong gitu. Itu orang bule ya, biasa orang bule itu tidak terlalu terbuka tentang yang namanya agama gitu. Dan dia bilang, it must be God. Hah, saya kaget. Terus saya tanya dia, saya bilang, sorry, saya mau tanya, kamu Kristen ya? Saya bilang, iya, dia keluarin kalung salib. Dia keluarin kalung salib, bilang, iya, saya Kristen. Dia bilang, aduh, saya kaget sekali. Saya bilang, kamu tahu nggak, saya tuh tadi, saya bilang, saya tuh lagi doa di mobil. Saya bilang, terus kamu itu muncul. Saya bilang, itu kamu tuh kayak malaikat saya, bener-bener. Saya bilang, kalau nggak saya tidur di jalan, itu tengah malam, itu saya bilang. Dan luar biasa itu saya betul-betul ngerasa bahwa seperti kayak itu orang tuh kayak malaikat gitu loh. Dan yang saya kaget itu dia bisa ngomong seperti itu gitu, bahwa dia tuh dengar suara itu, dia bilang, dan itu kayaknya Tuhan gitu. Wah, itu saya luar biasa itu. Pengalaman yang luar biasa banget. Terima kasih, itu aja. Wow, luar biasa ya. Kebayang gak saudara ya, mogoknya di tol, kemudian di dalam keadaan musim yang lagi musim dingin di Kanada gitu ya, dan tidak bawa handphone. Ini yang masalahnya adalah nggak bawa handphone gitu kan. Wow, dan betul saya percaya bahwa Tuhan punya 1001 cara, karena memang anak-anaknya selalu bergantung sama Tuhan ya. Karena saya mengalami ini juga Ibu Lili, 2 minggu yang lalu kami ke Semarang dan mobil kami juga mogok di tol juga. Dan memang waktu kami pulang dari Semarang, ada hamba Tuhan yang berdoa bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya menjaga kamu dalam perjalanan ini. Dan betul, itu mogoknya, mobil mogok di tanjakan, dan itu di tol saudara, tol Semarang mau ke Solo. Dan tiba-tiba mundur karena ditanjakan. Bayangkan itu harusnya jadi tabrakan beruntun. Tapi kami merasakan sekali tangan kuat Tuhan melalui malaikatnya memindahkan mobil kami ke sebelah saudara. Dan saya bisa bayangkan kalau nggak ada handphone gimana, karena waktu itu dalam kepanikan saya menghibur suami saya. Puji Tuhan bahwa Tuhan kasih roh sukacita untuk menghibur suami saya, jangan panik. Dan saya ambil handphone dan saya hubungi betul mobil derek dari yang ada hubungan dengan tol tersebut gitu kan. Tapi kebayangkan kalau nggak ada handphone. Wah, ini luar biasa Ibu Lili. Hanya berharap dan bersandar sama Tuhan dalam doa. Sehingga bayangkan ya, keluar dari mobil dingin dan cuma sebentar kayak tangan seunyil mungkin ya, ayo berhenti, tapi karena nggak tahan masuk lagi dalam mobil.
dan mengharapkan satu mujizat terjadi. Dan betul ya, Tuhan nggak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Tuhan bawa bukan cuma seorang yang menolong, tapi rupanya adalah seorang yang juga beriman sama dengan kita, dan dia bisa bicara ini karena Tuhan. Saya tahu itu betul. Tuhan mengirimkan malaikat luar biasa untuk Ibu Lili. Wow, thank you Ibu Lili, kesaksian roh yang luar biasa ya. Dan saya percaya kita semua mau mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Memang kita rasakan iman kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena iman kita, karena kuasa firman Allah membakar kita. Oke, silakan auditnya Allah yang masih mau sharing tentang lebih dari pemenang. Masih ada siapa? Bisa lambaikan tangan atau di-unmute langsung, dibuka suara, dan silakan sharing apa yang didapatkan dari peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dan saudara mengalami tangan kuat Tuhan ya dalam segala sesuatu. Silakan yang mau sharing, silakan bisa unmute ya. Shalom, silakan. Amin. Halo ya, Ibu Risnawati ya. Shalom Ibu ya. Berkati. Aduh, mendengar kesaksian ini rasanya roh ini menyala-nyala terus. Amin. Gemetar. Rasanya gemetar. Kenapa menggetar? Karena begitu ajaibnya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari, kita melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Dahsyat, ajaib, memang luar biasa. Dan yang akan saya saksikan malam hari ini, betapa Tuhan juga ajaib, luar biasa. Dalam bulan-bulan kemarin itu, saya punya sepeda motor. Sepeda motornya itu ban di belakang itu gembos. Karena ban sepeda motornya itu adalah tubeless ya. Tubeless itu kalau kita copot ada pakunya itu dia langsung nggak bisa dipakai. Tapi Tuhannya karena ada pengalaman ibu kepala sekolah saya mengatakan kalau itu ban sepeda motor kita yang tubeless itu kena apa-apa jangan dicabut katanya, karena kita bisa aja jalan dan bawa aja itu ke tukang tambal minta dipompa dan kita bisa jalan. Itu yang saya alami. Dan 3 hari sekali saya harus kompak ban itu ke tukang tambal ban, sampai tukang tambal ban itu ketawa, ibu ini lagi kompak ban. Saya rasanya malu. Dan saya bilang dengan Tuhan Yesus, tolong kirimkan aku berkat untuk aku bisa ganti ban sepeda motor. Beberapa hari, beberapa minggu terjadi seperti itu. Tahu-tahu anak saya dari Banjarmasin, dia bilang, Mama, itu ada saya kirimkan berkat. Karena saya minta dengan Tuhan kirimkan berkat untuk belikan sepeda motor. Pas apa yang saya minta, apa yang saya mau, Tuhan kirimkan berkat itu. Wow, sehingga begitu dia kirim, begitu juga saya ambil langsung belikan ban sepeda motor. Saya foto, saya kirimkan kepada anak-anak saya, mereka ketawa dengan saya. Aduh, saya bilang Tuhan itu memang ajaib, dahsyat, luar biasa. Apa yang saya minta, Tuhan berikan, dan pas harganya ban sepeda motor 250 itu juga yang dikirimkan. Wow, itu dahsyat, luar biasa. Nah, sampai saat ini saya bisa pakai motor dengan baik dan tidak lagi datang ke tukang tambal untuk kompak-kompak itu lagi ban motor. Wow, itu dahsyat, luar biasa, ajaib, memang ajaib Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Iya, ya memang ini transportasi ya saudara. Kebayang nggak kalau transportasi kita terhalang, kita bagaimana caranya pergi kerja gitu kan? Dan betul, iya. Ini adalah transportasi adalah jalan kita. Kalau jalan kita tertutup, bagaimana kita sampai tempat tujuan, ya kan? Nah, puji Tuhan, ini Tuhan menjawab lebih dari yang didoakan, ya. Dan itu adalah satu tindakan iman. Karena iman itu adalah perbuatan roh kita, di mana kita menaruh harap sama Tuhan. Jadi saya juga mau sampaikan buat ibu-ibu begini, kalau bicara iman itu bukan secara berdoa soal uang makan, tidak perlu, karena memang aku sudah bilang begini, nggak usah kamu khawatir soal makan dan minum, Tuhan pelihara kita. Karena kita adalah ciptaan yang paling mulia, gitu kan? Tapi iman itu seperti yang Rasul Paulus, Rasul katakan, tambahkan kami iman. Dalam Lukas 17 itu, kenapa? Mereka bilang tambahkan kami iman. Karena Tuhan bicara kalau kamu punya iman, kau bisa pindahkan pohon ara ini. Dan terbantinglah dia ke seberang sana, dan terjadi karena perkataan yang punya kuasa. Jadi iman itu bicara tentang kuasa di dalam kita, saudara. Ini bukan cuma soal makan dan minum, karena nggak perlu Anda minta makan minum, Tuhan pasti pelihara. Karena burung di udara aja dipelihara. Tapi bagaimana tindakan-tindakan iman ada kuasa dalam diri kita. Nah, makanya ingat
mulut ini adalah doa, mulut ini adalah kuasa, saudara. Alkitab berkata kepada rasul-rasul, kalau engkau memperkatakan terbantinlah pohon ini, pohon ara ini, dan pindahlah dia beranjak ke sana, akan terjadi. Ini bicara perkataan. Jadi kita kalau lagi hadir masalah jangan cepat mengeluh, karena perkataan kita punya kuasa gitu ya. Tapi bagaimana belajar speak bless, perkatakan berkat, perkatakan seperti ada Yosua dan Kaleb yang walaupun mereka melihat hal-hal yang gak enak, tapi mereka menyampaikan sesuatu yang enak. Karena memang kadang-kadang perempuan lebih gampang, mudah untuk bicara yang lebih seperti kayak galau, kayak hopeless, putus pengharapan dan seterusnya. Tapi kita mau belajar jadi cara wanita yang memberi kabar baik. Amin. Di tengah-tengah kabar nggak baik, kita mau sampaikan hal yang baik, karena itu adalah kekuatan kita. Dan itu bicara tentang iman. Iman itu adalah kuasa. Iman itu bicara tentang mempraktekkan firman, apa yang Tuhan sampaikan bagi kita dan kita melakukannya. Dan wow, luar biasa malam ini kita mendengar wanitanya Allah yang bersaksi, semua punya kuasa ya. Semua diberikan Tuhan kuasa untuk bertindak di dalam firman Allah, dan itu yang mereka lihat mujizat terjadi. Amin. Masih ada ibu-ibu yang masih ingin bersaksi tentang lebih dari pemenang? Masih ada? Silakan di-unmute, dibuka suaranya dulu. Shalom Ibu Ningsi, shalom Ibu Esi, shalom Ibu Dina yang baru bergabung. Puji Tuhan. Ibu Miseri, shalom. Siapa lagi yang baru bergabung? Ibu Evi, shalom ya. Iya, baik. Ya, masih ada yang ingin Ibu Ningsi, shalom, selamat bergabung ya. Puji Tuhan. Ibu Yesika di Surabaya, shalom Ibu. Iya, oke. Masih ada yang ingin sharing apa yang didapat dari bicara tentang lebih dari pemenang? Kalau belum lagi, saya sharekan lanjut ya. Kita punya pelajaran malam ini dan kita mau ambil tindakan-tindakan iman kita, karena di dalam kita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Saya lanjut dengan pembelajaran ini. Nah, kita dapati dalam pembelajaran firman, kalau kita baca ayat, ada istilah selah gitu ya. Dan ini adalah kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam semua situasi. Nah, kita belajar melihat sebentar apa arti dari selah. Nah, di ayat-ayat ini kalau kita baca di Mazmur 3 bicara tentang bagaimana firman Allah itu jadi kekuatan di saat mereka, justru gini, selah itu ada kalau mereka menghadapi masalah dulu. Lalu kemudian di balik itu baru ada tulisan selah. Kita coba buka sebentar dalam kitab Mazmur 3 ya. Ini contoh yang luar biasa kita pelajari di sini, bagaimana ada ayat-ayat yang akhirnya di belakangnya ditulis selah ya. Nah, oke, Mazmur 3 kita baca ayat yang ketiga ya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, jadi lihat. Ini Daud itu ngalamin masalah-masalah dulu. Lalu ada tulisan selah. Nah, oke. Nah, kemudian ayat yang kelima dari Mazmur 3 ayat yang kelima kita lihat. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lalu ada kata selah. Jadi selalu terlihat bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi dulu, baru kemudian ada kata selah. Tujuannya apa sebenarnya kata selah? Ayat 9 dari Mazmur 3, kita lihat di situ ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Nah ya, ada kata selah. Jadi menghadapi sesuatu dulu, lalu melihat Tuhan bekerja, kemudian selah. Nah, kita pelajari sebentar ayat ini, Ibu bisa foto dan catat, dan kita akan lanjut beberapa pembelajaran ini untuk kita ngerti apa arti kata selah. Nah, mari lihat sebentar. Pengertian selah secara umum dulu kita lihat. Rupanya dalam konteks sastra di zaman dulu ya, itu diartikan sebagai referensi. Selah itu adalah referensi. Kalau mereka sedang berbicara sastra itu bicara tentang sesuatu. Makanya dulu drama-drama itu ya, itu kalau orang mau nonton drama itu bukan di televisi, tapi datang ke satu gedung seperti bioskop dan nonton di situ ya. Mereka memainkan drama. Nah, itu adalah sastra yang digunakan, dan kata selah itu adalah sebuah referensi. Kemudian yang berikut adalah konteks liturgi ya, yang diartikan sebagai satu bersujud. Jadi kalau membuat sebuah liturgi, itu bicara tentang bagaimana satu sikap bersujud. Itu selah.
Ini kita bicara ke arti umum dulu. Yang ketiga dalam hubungannya dengan musik, ya, seperti dalam Septuaginta Alkitab PL dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan adalah liap psalma, ya, yang didefinisikan sebagai apa? Selingan musik. Nah, ini catatan penting bahwa kitab Mazmur berisikan puisi dan syair. Makanya memang selalu ada banyak kata-kata sela. Karena memang Mazmur bicara tentang syair. Mazmur bicara tentang banyak tentang puisi. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang pengertian sela secara khusus. Nah, sela dalam bahasa Indonesia berasal dari kata cala atau bahasa Ibrani aslinya yang artinya mengukur. Kemudian sela dalam bahasa Inggris merupakan aba-aba untuk berhenti sejenak, ya, dapat pula diartikan yaitu diam untuk mendengarkan. Nah, kita lihat dari contoh Mazmur 3 ayat 1 sampai 4. Ini ada sebuah sikap yang memang harus berhenti sejenak mendengarkan. Nah, begitu. Nah, saya baca ya saudara buat ibu-ibu semua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi pertama, seorang Daud mengalami masalah dulu. Dan dia berusaha untuk apa? Tenang. Dalam menghadapi masalah, dia berusaha untuk tenang, mendengarkan firman. Sehingga waktu akhirnya dia mendapatkan pesan roh, dia mendapatkan jawaban. Lalu dia lanjut dengan kata-kata pujian bahwa Engkaulah pertolonganku, Engkau tidak pernah terlambat menolong aku, dan seterusnya. Jadi kata sela itu adalah sebenarnya adalah bagian untuk kita merenungkan sejenak apa yang terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa bersyukur. Itu maksudnya. Ya. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, ayat 1 dan 3 ya, ada ungkapan Daud tentang mengeluh atau alias mengoceh-ngoceh sama Tuhan ya. Nah, setelah itu ada kata sela. Dia mengoceh-ngoceh seperti mengeluh, engkau di mana, ada orang bangkit melawan aku gitu ya. Tapi kata-kata Daud langsung berubah menjadi kata-kata positif dan menunjukkan kepercayaan kepada Allah. Dari sini kita melihat bahwa sela adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Memiliki peranan penting dalam mengubah cara Daud dalam berpikir dan bersikap tentang masalah. Nah, ini mari kita lihat. Kadang kita responnya gampang sekali negatif terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita belajar ke kata sela yang di Alkitab, ini kita belajar untuk mari tenangkan diri. Kalau ada masalah jangan buat apa-apa, hanya tenangkan diri di bawah kaki Tuhan. Supaya kita bisa mengerti dan tahu jawabannya apa nanti. Kalau saudara ngoceh-ngoceh, saudara banyak mengeluh-mengeluh, malah hilang nanti apa yang saudara harus lakukan. Nah, ya kan? Nah, berdiam dirilah. Ambil nafas panjang ya dan tenangkan diri. Setelah itu baru bersuara. Itulah yang sebaiknya kita lakukan dalam menyelesaikan setiap lirik kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati. Berdiam diri untuk keluar dari pikiran-pikiran manusia yang dapat menyesatkan kita dan yang dapat membuat atau menolak untuk percaya kepada kekuatan Tuhan. Berapa banyak kita sering tanpa sadar kita sepertinya menolak kekuatan Tuhan tanpa sadar. Nah, kenapa? Karena mengeluh terlebih dahulu mengeluh lebih banyak. Jadi kita mau pakai kekuatan kita. Nah, setelah kita mencoba kekuatan kita, akhirnya malah kita memang kalah. Karena betul, kekuatan kita itu terbatas. Tidak bisa mengeluarkan kita dari masalah. Hanya kekuatan Tuhan. Jadi dalam setiap masalah-masalah yang kita lewati, kita perlu mempercayai Tuhan yang mengambil alih. Makanya perlu tenang, tarik nafas, sela sebentar, sela dulu. Ya, minta sama Tuhan, apa jalanmu kepada jalanku. Begitu ya. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita berhenti dengan kesibukan-kesibukan dunia. Dan datang berdiam di kaki Tuhan. Cari dia dengan kekuatannya untuk memperoleh kemenangan dalam segala masalah kehidupan kita.
Ada mungkin saya pernah bilang, masalah satu belum selesai, datang lagi satu belum selesai, datang lagi satu. Jangan mengeluh, saudara. Jangan mengeluh. Tapi izinkan engkau menarik diri dari semua masalah itu dan duduk di kaki Tuhan. Menyembah Dia. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan nanti saudara akan melihat jawaban yang Tuhan berikan buat saudara, ya. Jadi Selah berarti berdiam diri untuk merenungkan firman. Karena firman itu dahsyat. Jangan dibaca seperti orang lagi berjalan seperti kereta yang berjalan cepat dan selesai. Yang penting aku sudah finish satu pasal. Jangan. Karena bukan tujuan itu. Tujuan Anda membaca firman adalah satu ayat aja. Tapi direnungkan, diresapi. Dan minta sama Tuhan hikmat. Apa yang didapat yang engkau saya harus lakukan melalui firman Allah itu. Ya, jadi berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan berbicara lebih tajam dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, yang menghimpit hidup rohani kita. Jangan biarkan ada rohani kita dihimpit oleh masalah dan persoalan. Firman Tuhan jadi sebuah rema, direnungkan untuk dilakukan dengan tepat. Jadi berdiam diri, renungkan firman supaya dijadikan rema, ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, kata Selah ini menjadi seperti rambu lalu lintas bagi kita untuk berhenti dan merefleksi kembali hidup kita, untuk merenungkan ayat-ayat firman yang baru kita baca dan melakukan dialog dengan jiwa kita kepada Tuhan kita, ya. Pemazmur seakan memberitahu kita, berhentilah di bagian ini dan coba pikirkan, renungkan dengan dan cermati setiap kali kita bertemu dengan kata Selah, ya. Kita sedang berhadapan dengan rambu, stop dan refleksikan hidupmu dalam ayat apa yang Tuhan mau engkau lakukan, ya. Nah, dalam Mazmur 4 ayat 5, coba ini contoh, ya. Ada ditulis di situ begini. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Selah. Jadi oke, marah mungkin, tapi bukan marah yang membawa kepada dosa, saudara. Kenapa? Karena kita tidak keluarkan kata-kata yang sia-sia. Kadang orang kalau marah cepat sekali yang bertindak pertama adalah apa? Mulutnya, saudara. Mulutnya mengeluh, keluar kata-kata yang tidak baik, yang nggak pantas. Nah, makanya kita perlu untuk apa? Jangan berbuat dosa. Kalau kita lagi marah, kesal, tapi mari kita belajar untuk apa? Berkata-kata dalam hati di tempat tidur, tetapi tetaplah apa? Diam. Karena memang Alkitab juga bilang dinding punya telinga. Artinya jangan sampai kita ngomong salah, akhirnya kita yang mendapat apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, itu ya, jadi jangan sampai terjadi. Saya selalu kalau ketemu sama orang lagi curhat, saya bilang yang pertama kamu harus buat adalah terima kasih Tuhan untuk ujian yang kau adakan kepadaku. Ini paling penting. Karena kalau kita bilang terima kasih, nanti kita kasih Tuhan hikmat untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi kita perlu stop, refleksikan untuk dapat mengerti dan menghargai ayat ini dan ayat-ayat yang mungkin mendahulunya, ya. Kemarahan seringkali menjadi respon mekanisme pertahanan diri kita saat kita tersinggung atau kita disakiti. Dan betapa mudah kita jatuh dalam dosa di tengah luapan amarah kita, kemarahan kita. Namun ayat-ayat yang kita baca ini, ya, bahwa janganlah kamu marah. Ya, tetapi biarlah kamu marah. Janganlah engkau membiarkan amarah. Kalau kamu tetap marah, ini ada tulisan yang salah, tapi jangan berbuat dosa. Itu sebenarnya poinnya. Jangan berbuat dosa dengan kata-kata yang sia-sia, itu maksudnya. Gitu ya. Karena akan membuat Anda terjebak di sana. Jadi maksudnya adalah pemazmur bilang bahwa kita dapat merenungkan semua unek-unek kita kepada Allah, curhat sama Tuhan. Nah, hati-hati kalau bicara curhat, kadang-kadang kita suka curhat di tempat telinga yang salah, ya, akhirnya bukan ditolong tapi malah dirongrong. Nah, ini ya, jadi jangan sampai kita punya masalah kita cerita sama orang yang salah, karena kalau telinganya lagi berdosa, apa yang dia dengar nanti mulutnya bisa sambung ke orang lain dan jadi sebuah dosa buat kita semua.
Nah ini ya, jadi mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, stop amarah kita lebih baik ngomong sama Tuhan apa yang kita rasakan dan kita minta Dia tunjukkan jalannya kepada kita ya. Nah yang berikut, kata retreat, kita sering dengarkan, ayo kita retreat yuk. Nah retreat ini sebenarnya adalah arti untuk mundur sebentar ya, mirip dari apa kata Selah. Kita refleksikan diri kita. Ya, kita retreatkan, kita berhenti sejenak dari semua aktivitas sehari-hari, lalu kita membuka hati untuk diisi atau direvisi dengan firman Allah, ya. Kita minta sama Tuhan untuk melakukan itu. Jadi kita ambil saat teduh, kita meditasi, yaitu waktu kita untuk merenungkan firman Allah, bagaimana Tuhan punya kebaikan, bagaimana Tuhan punya pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya kepada kita, yang mendewasakan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi, pasti kedewasaan rohani yang kita akan peroleh. Jadi tujuan dari stop atau refleksi atau selah tadi adalah supaya kita bisa melakukan dialog yang intim dengan Tuhan. Dalam ritme kehidupan ini, jangan sampai kita sia-sia dalam menghadapi masalah yang kita lewati. Nah, Allah ingin kita berdiam diri di hadapannya, memberikan waktu dan ruang untuk Tuhan berbicara. Ya, karena Dia adalah penulis kehidupan yang hebat bagi kita. Ya, oke. Nah, contoh Mazmur 60:9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Nah, mari kita renungkan itu. Kita tenangkan diri kita. Jangan biarkan hati meledak-meledak dengan amarah-amarah. Jangan biarkan hati kita dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif. Karena semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu bilang, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ada pesan apa yang Tuhan izinkan kita harus belajar di balik masalah ini? Kita bersyukur untuk semuanya, ya. Jadi kita perlu belajar untuk melihat kepada kata selah, yaitu tenangkan diri, refleksikan hidup dalam hadirat Tuhan untuk kita mengalami kemenangan. Kita perlu mengambil sikap selah, berdiam diri dan tinggal dalam hadiratnya, maka alamilah kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan di tempat masing-masing. Tuhan terlalu baik buat kita. Dan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di saat badai, ku akan tetap terbang bersama Engkau. Haleluya.